Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan yang terlalu sempurna untuk disebut damai. Langit di atas blok B menggantung seperti tirai abu-abu tanpa bintang, seolah dunia sendiri menahan napas. Di dalam rumah nomor 16, rumah milik keluarga Seno, waktu terasa membeku. Arla duduk tegak di sudut kamar, matanya terbuka lebar tanpa kedipan. Bola matanya kering, tapi ia tidak berkedip. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan tangannya memegang boneka yang sejak 2 hari lalu tidak pernah ia letakkan. Di luar kamarnya, dinding bergemuruh perlahan, seperti seseorang sedang menggaruknya dari balik tembok. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu datang dari dalam rumah. Dari dalam dinding, Pak Seno berdiri di lorong lantai 2. Terpaku memandangi cermin yang tergantung di ujung koridor. Tapi bayangannya tidak ada. Cermin itu bersih, jernih, memantulkan dinding di belakang, tetapi tidak dirinya. Ia berdiri di sana seperti mayat hidup tanpa nalar, matanya kosong. Darah merembes dari kedua lubang hidungnya, tapi ia tidak bergerak. Dari bawah lantai, terdengar langkah-langkah kecil, lincah dan tertawa, langkah anak kecil yang berlari ke sana kemari. Ibu Seno terbaring di ruang makan, tubuhnya kaku, wajahnya memar seperti habis ditampar berkali-kali oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar gumpalan rambut panjang yang basah, menggeliat pelan seperti masih hidup. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, bukan karena listrik padam, tapi karena bola lampu meleleh seperti lilin. Cahaya terakhir tinggal datang dari kamar Arla, yang kini mulai diselimuti kabut putih tipis dari arah ventilasi. Dan kemudian, terdengarlah suara itu, bukan suara manusia, bukan suara binatang, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Suara seperti daging yang dihancurkan, dicampur dengan tawa anak kecil, dan bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak dikenali. Suara itu bergema dari balik tembok rumah Bu Rani, meluncur lewat retakan lantai, merayap di bawah pintu, menyusup ke dalam tubuh, langsung ke jantung. Dari jendela atas, sesosok tubuh kecil berdiri, anak laki-laki yang tak pernah tumbuh. Bajunya tetap sama seperti hari pertama ia pindah. Kepalanya tertunduk, lalu perlahan menoleh. Ia menatap keluar dengan mata hitam polos, dan dari bibirnya yang pucat, senyum mengembang begitu lebar hingga merobek pipinya. Semua cahaya padam, dan blok B tidak pernah terdengar lagi. Hujan mengguyur deras malam itu, menyapu ganggang sempit kawasan blok B, hingga tergenang lumpur tipis yang menyelinap ke sudut-sudut rumah tua. Di wilayah ini, waktu seolah bergerak lebih lambat. Dinding kusam dan pagar besi berkarat seakan menjadi saksi bisu dari kehidupan yang enggan berubah. Blok B bukan tempat yang ramai, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya pun seperti bagian dari bangunan itu sendiri, menyatu dalam keheningan yang tebal. Keluarga Seno sudah tinggal di blok ini sejak puluhan tahun lalu. Mereka tahu semua tetangga, tahu suara langkah kaki masing-masing, tahu kapan suara aneh muncul di malam hari, dan dari rumah mana asalnya. Namun malam itu,
Ketika lampu rumah kosong di ujung jalan menyala untuk pertama kalinya dalam hampir 1 dekade, rasa dingin yang merayap di tengkuk mereka bukan hanya karena hujan. Sebuah mobil tua berhenti perlahan di depan rumah nomor 23, rumah yang selama ini dibiarkan tak berpenghuni. Catnya mengelupas, jendelanya retak, dan rumput liar sudah menjalar hingga ke tembok pagar. Di tengah rintik hujan yang semakin lebat, pintu mobil terbuka, memperlihatkan sosok wanita kurus berbalut, mantel hitam kusam. Dia berjalan perlahan, seakan langkahnya dihitung dengan cermat agar tak membangunkan sesuatu di dalam tanah. Di belakangnya, turun seorang anak laki-laki. Usianya kira-kira 8 atau 9 tahun. Namun ada sesuatu yang tak seimbang pada geraknya, terlalu sunyi, terlalu ringan, seolah dia tak benar-benar menyentuh tanah. Anak itu tidak berbicara, tidak menatap siapapun, hanya menunduk dalam diam yang menyusupkan rasa tak enak ke dalam dada siapapun yang melihat. Burani, begitu tertulis di kotak pengantar surat yang diganti baru keesokan harinya, hanya mengangguk perlahan saat melangkah ke pintu rumah barunya. Tidak ada sapa, tidak ada senyum, tidak ada tanda bahwa ia peduli apakah dirinya sedang diawasi dari balik tirai rumah seberang. Keluarga Seno berdiri terpaku dari balik kaca buram jendela mereka. Pak Seno, yang biasanya bersikap ringan terhadap urusan tetangga, malam itu tidak bersuara. Istrinya, Ibu Seno, memeluk bahu Arla, putri mereka yang masih kecil, tanpa sadar mengencangkan pelukannya saat wanita itu menoleh sebentar, menatap lurus ke arah mereka. Bukan pandangan ramah, bukan juga ancaman, tapi semacam pengakuan bahwa mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Dan ketika pintu rumah itu akhirnya tertutup, suara hujan mendadak menjadi pelan. Bukan karena reda, tetapi seakan suara alam di sekitar mereka diselimuti lapisan tebal yang memisahkannya dari dunia nyata. Blok B berubah malam itu, dan rumah nomor 23 tidak lagi kosong. Hari-hari setelah kedatangan Burani dan anak laki-lakinya berlangsung tanpa suara, tanpa sapaan, tanpa tanda-tanda kehidupan yang lazim. Rumah nomor 23 tetap sunyi, seolah tak pernah benar-benar dihuni. Namun, ada satu hal yang membuat Seno tidak bisa berhenti memikirkannya. Jendela rumah itu tak pernah terbuka. Bahkan saat matahari terik menyengat Blok B dan warga lain membuka lebar-lebar jendela rumah mereka untuk mengusir pengap, jendela rumah Burani tetap tertutup rapat. Tirai gelapnya menggantung kaku, tak pernah bergeser sedikit pun. Seakan waktu pun enggan menyentuh bagian itu dari rumah. Pak Seno awalnya mengira mungkin mereka hanya orang yang tertutup. Tapi malam demi malam, bisikan-bisikan mulai terdengar dari para tetangga lain. Bumia, tetangga sebelah yang rumahnya menempel tembok belakang rumah Burani, mengaku pernah terbangun jam 3 dini hari dan melihat sesuatu berdiri di balik jendela, lantai atas. Bukan anak kecil biasa, katanya saat berbisik ke Ibu Seno. Bentuknya seperti anak, tapi terlalu tinggi untuk seusia itu. Dan bayangannya tidak bergerak, hanya berdiri menghadap keluar. Aku menutup gorden cepat-cepat. Sejak itu, aku tak berani menoleh ke jendela lagi malam-malam. Desas-desus terus menyebar. Beberapa anak kecil mengaku melihat sosok hitam berdiri diam di balik kaca saat mereka bermain sepeda di sore hari. Tapi setiap orang dewasa yang mencoba melihat ke arah jendela itu justru merasa merinding, seperti sedang diawasi balik oleh sesuatu yang tidak tampak, tapi sadar akan siapa saja yang memperhatikannya. Pak Seno mulai memperhatikan pola itu. Anak laki-laki itu, yang belum pernah ia dengar suaranya, selalu terlihat berdiri di belakang tirai, diam,
nyaris menyatu dengan bayangan. Tidak ada gerakan, tidak ada napas, hanya siluet hitam yang seperti menunggu atau mengawasi suatu. Malam Pak Seno memberanikan diri berdiri lebih lama di depan jendela rumahnya sendiri, mencoba menatap ke arah jendela rumah nomor 23. Hanya bayangan pekat yang menyambut. Tapi ketika ia memalingkan wajah, bulu kuduknya berdiri. Dari sudut matanya, ia tahu tirai itu sedikit bergeser. Bukan karena angin, bukan juga karena kesalahan mata. Itu disengaja. Sejak malam itu, Pak Seno mulai menghindari tatapan ke jendela rumah sebelah. Dan semua orang di Blok B, secara tak tertulis, tahu satu hal. Jangan pernah menunjuk, membicarakan, apalagi mencoba membuka jendela rumah itu. Karena siapapun yang mencoba, akan menyadari bahwa mereka bukan sedang melihat ke dalam rumah, tetapi sedang diperbolehkan untuk dilihat kembali. Malam-malam di Blok B berubah sejak kedatangan keluarga Burani. Bukan hanya soal jendela yang selalu tertutup atau tatapan kosong anak itu dari balik tirai, tetapi bau. Tepat saat jarum jam melewati angka 3 dini hari, udara di gang sempit Blok B tiba-tiba menjadi lebih berat, lebih lembab, dan menyimpan aroma yang membuat perut mual, bau daging terbakar. Bukan seperti sate atau barbeku di halaman rumah, melainkan bau yang lebih dalam, lebih pahit, lebih busuk. Seperti sesuatu yang terbakar tidak seharusnya. Pak Seno terbangun pertama kali karena bau itu. Istrinya, Bu Seno, mengira tetangga bakar sampah tengah malam. Tapi Pak Seno tahu tak ada suara api, tak ada percikan kayu terbakar, hanya keheningan yang dalam, dan bau itu menyelusup masuk lewat celah jendela, menempel di dinding kamar seperti jelaga tak kasat mata. Keesokan harinya, para tetangga mulai bertanya-tanya. Mereka saling berbisik di depan warung. Siapa yang masak daging tengah malam? Tapi tak satu pun rumah di Blok B mengaku. Dan anehnya, bau itu tidak menyebar ke seluruh lingkungan. Hanya berhenti di sekitar rumah nomor 23 dan rumah-rumah tepat di sekitarnya. Bu Mia yang rumahnya tepat di belakang rumah Burani mengatakan sesuatu yang membuat seluruh warga diam. Aku pernah buka jendela jam 3 pagi. Karena bau itu terlalu kuat. Dan aku lihat asap tipis dari genteng rumah Burani. Tapi tak ada api, tak ada suara. Hanya sesuatu bergerak pelan di atap. Seperti rambut panjang yang diseret perlahan oleh angin, padahal angin malam itu tidak ada. Beberapa warga mulai tak berani membuka jendela malam-malam. Mereka menutup ventilasi dengan kain, menggantung daun kelor di pintu belakang, dan tidur dengan lampu menyala. Namun bau itu tetap datang, menembus kayu, dinding, bahkan doa-doa yang dipanjatkan dalam hati. Dan anehnya, bau itu akan tiba-tiba lenyap begitu ayam jago pertama berkokok. Terlalu konsisten, terlalu tepat waktunya, seolah bau itu hanya diizinkan menguasai Blok B hingga batas tertentu. Hingga sesuatu dari kegelapan harus kembali ke tempatnya sebelum fajar menjelang. Sejak itu, tak ada lagi yang berani begadang sendirian di Blok B dan Pak Seno pada malam kelima akhirnya menyadari sesuatu yang membekukan darahnya. Bau daging terbakar itu bukan berasal dari dapur, tapi dari balik jendela rumah nomor 23. Dari balik tirai yang masih tertutup. Arla, putri bungsu keluarga Seno, awalnya mengira itu hanya cat yang mengelupas. Sebuah noda kemerahan sebesar telapak tangan muncul di dinding kamarnya, tepat di sebelah ranjang. Ia mencoba menyekanya dengan tisu basah, mengira itu bekas tangan yang kotor. Tapi tisu berubah merah tua.
dan baunya amis seperti besi karat bercampur keringat basi. Darah, Arla memanggil ibunya. Bu Seno dengan raut ragu menghapus noda itu dengan kain basah dan pembersih lantai. Untuk sesaat, dinding kembali bersih. Tapi malam berikutnya, noda itu muncul lagi. Kali ini lebih lebar, merembes pelan, seolah ada sesuatu di balik tembok yang terluka dan mencoba keluar. Pak Seno mengira itu pipa bocor. Namun saat dibobok keesokan harinya, tak ada pipa, tak ada air, hanya tembok kering dan bersih. Namun begitu malam tiba, suara samar seperti desahan muncul dari arah dinding. Lirih, hampir tak terdengar, seperti seseorang menahan tangis atau menyesal terlalu dalam. Dinding itu, entah bagaimana, hidup Arla tak bisa tidur. Ia mulai mencatat jam kemunculan noda itu, selalu antara pukul 2:20 hingga 2:40, tak pernah meleset. Suatu malam, ia memutuskan menunggu sambil menyalakan kamera ponsel. Cahaya layar biru temaram menari di kamarnya yang sunyi. Tepat pukul 2:20, dari permukaan dinding itu, darah muncul. Perlahan tapi pasti, seperti keringat yang keluar dari kulit manusia ketakutan. Lalu suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih nyata. "Buka, aku dingin." Arla menjatuhkan ponselnya. Suara itu bukan dari dalam rumah, tapi dari balik tembok, dari sisi yang tak ada ruang lain, hanya tembok pemisah dengan rumah Bu Rani. Dan saat pagi datang, ayahnya menyadari satu hal yang mengerikan. Dinding kamar Arla langsung menempel pada dinding rumah nomor 23. Rumah Bu Rani, Pak Seno sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah saat tangannya menyentuh sebuah kotak kayu tua, tersembunyi di balik rak berdebu. Kotak itu tampak biasa saja, berwarna kusam dan berlapis sarang laba-laba, tetapi terasa berat dan dingin, seolah menyimpan sesuatu yang seharusnya tak pernah dibuka. Dengan ragu, ia membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada satu benda, sepucuk surat berwarna coklat tua, kertasnya tebal, dan sudah rapuh dimakan usia. Di sudut kanan bawah, tertulis tahun 1990. Isinya pendek. Ditulis dengan tangan yang terburu-buru, tinta hitam yang sebagian memudar, namun masih bisa terbaca jelas. "Jangan izinkan siapapun kembali ke rumah nomor 23. Dia akan membawa mereka semua kembali." Tak ada tanda tangan, tak ada nama pengirim. Hanya deretan huruf yang membuat tengkuk Pak Seno dingin, seperti disiram air es. Tangannya gemetar ketika menyadari rumah nomor 23 adalah rumah yang sekarang ditinggali Bu Rani. Ia mencoba mengabaikan kecemasan yang muncul. Berpikir itu mungkin lelucon lama atau tulisan anak kecil. Tapi ketika ia bertanya ke Pak Narto, tetua lama yang tinggal sejak komplek dibangun, raut wajah Pak Narto berubah pucat. Pak Narto tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, berdiri, dan berjalan masuk ke rumah. Tak pernah semurah itu bicara, apalagi meninggalkan seseorang tanpa pamit. Malam itu Pak Seno duduk di ruang tamu dalam diam. Surat itu masih di tangannya. Hujan turun lagi, deras. Petir membelah langit. Dan dari arah rumah nomor 23 terdengar suara pintu tua yang berderit, terbuka dengan lambat, lalu tertutup sendiri, seperti mengunci sesuatu atau seseorang di dalam. Dan dari kejauhan, suara anak kecil tertawa pelan. Tak seorang pun tahu nama anak lelaki itu. Ia hanya dikenal sebagai anak Bu Rani. Sejak pertama kali keluarga itu pindah ke rumah nomor 23,
Sosok kecil itu hampir selalu terlihat di balik tirai jendela. Diam, mengamati, tak pernah bicara. Tetangga di Blok B mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Sejak kedatangannya beberapa minggu lalu, anak itu tidak pernah terlihat berbeda. Wajahnya tetap pucat, tubuhnya kurus, rambutnya tak pernah berubah panjangnya. Bahkan bajunya, kaos putih dengan celana kain kelabu, masih yang sama, persis seperti malam pertama mereka datang saat hujan mengguyur jalanan. Bu Marni, tetangga depan rumah, mengaku sempat melihat anak itu berdiri di halaman tengah malam. Ia tersenyum ke arah Bu Marni tanpa berkedip, bibirnya kaku seolah dipaksa. Tapi matanya kosong, hitam pekat, seperti lubang tak berdasar. Ketika Bu Marni menengok lagi beberapa detik kemudian, anak itu sudah tidak ada. Tak terdengar langkah, tak ada suara pagar dibuka. Ibu-ibu kompleks mulai bergosip. Anak itu tidak tumbuh, tidak tertawa, tidak menangis, tidak pernah bermain. Seolah bukan anak-anak Arla, putri Pak Seno, pernah dengan berani menyapanya ketika bertemu di lorong sempit antara rumah. Anak itu hanya menoleh perlahan. Senyumnya muncul perlahan-lahan, melebar tidak wajar sampai pipinya menegang, dan dia berkata, tidak dengan mulut, tapi dengan suara yang hanya terdengar di kepala Arla. Aku sudah mati, tapi ibu bilang aku boleh tetap di sini. Arla jatuh pingsan hari itu. Sejak saat itu, ia tak pernah mau menoleh ke arah rumah nomor 23. Bahkan, jika tirai jendela bergerak sendiri saat tidak ada angin. Malam itu, Arla tak bisa tidur. Saat melewati dapur untuk mengambil segelas air, matanya tertuju pada celah-celah ubin yang retak. Di sana, sesuatu bergerak. Jari-jari yang panjang, pucat, dan berlendir perlahan mencuat dari bawah lantai kayu yang tua itu. Jantung Arla berdegup kencang, napasnya membeku. Ia memanggil dengan suara bergetar, "Siapa kamu?" Tangan itu mendadak, menarik diri ke dalam, menghilang tanpa suara, seperti tenggelam ke dalam kegelapan bawah lantai. Keesokan paginya, kaki Bu Rani ditemukan penuh bekas cakaran yang dalam dan merah. Tak ada hewan peliharaan di rumah mereka, dan luka itu tampak seperti sengaja dibuat. Saat malam berikutnya, suara gesekan tajam kembali terdengar dari bawah lantai dapur, diiringi napas berat yang menusuk kesunyian. Arla tahu, tangan itu masih ada. Dan ia tak ingin malam berikutnya harus melewati dapur sendirian lagi. Suatu malam, suara gemuruh hujan deras menggema di atas atap rumah keluarga Seno. Deras, berirama, seperti badai besar yang membanjiri pemukiman. Namun, ketika Pak Seno membuka pintu untuk memeriksa, langit tetap gelap dan kering. Tak ada setetes air pun yang jatuh. Meski demikian, lantai teras rumah basah kuyup berkilat dalam remang cahaya lampu. Bukan hanya itu, di depan pintu terlihat jejak kaki kecil, telanjang, melangkah masuk ke dalam rumah. Jejak itu berbelok ke arah dapur, lalu menghilang begitu saja, seolah menelan tanah. Tapi bau tanah basah dan aroma aneh yang menyerupai darah segar masih menggantung di udara. Malam itu, suara hujan tak pernah berhenti, tapi di luar, langit tetap kering, dan dunia terasa berbeda. Seperti pintu lain dari alam gelap terbuka tepat di atas rumah mereka. Setiap malam tepat pukul 1:11, kamar Arla berubah menjadi medan pertempuran antara dunia nyata dan sesuatu yang tak terlihat. Mainan-mainan yang selama ini diam mulai bergerak sendiri. Mobil-mobilan melaju tanpa pengemudi.
meninggalkan jejak guratan di lantai kayu. Boneka-boneka yang tak punya baterai tiba-tiba mengeluarkan tawa serak dan menggema di sudut kamar, meski tak ada yang memegangnya. Arla pernah berusaha menangkapnya, tapi tangan-tangannya melewati udara kosong, seolah disentuh oleh bayangan yang sangat dingin. Ketika jam menunjukkan angka 1:11 itu, suhu ruangan turun drastis. Napas jadi beruap dan suara-suara aneh mulai memenuhi kamar. Bisikan yang tak bisa dipahami, langkah kaki kecil berlarian, dan suara pintu berderit membuka dan menutup sendiri. Keluarga Seno tak berani lagi membiarkan Arla tidur sendirian. Kengerian setiap malam itu terus membayangi, seperti ada kekuatan gelap yang mengklaim kamar itu sebagai wilayahnya. Pak Seno tiba-tiba jatuh sakit dengan demam tinggi yang tidak kunjung reda. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat seperti kertas. Ketika dibawa ke klinik untuk pemeriksaan, hasil X-ray mengejutkan semua orang. Di dalam perut Pak Seno tersembunyi benda-benda tajam, paku-paku karatan yang berjejer rapi, seolah ditanam dengan sengaja oleh tangan tak kasat mata. Yang paling menyeramkan, tak ada satupun luka luar di tubuhnya, seperti paku-paku itu masuk tanpa bekas atau jejak. Dokter bingung, tak mampu menjelaskan asal-usul benda itu. Pak Seno hanya mengerang kesakitan, seolah ada sesuatu yang terus menusuk-nusuknya dari dalam. Semakin hari, demamnya semakin tinggi, dan bayangan gelap terlihat berkelebat di sudut kamar rumah mereka, membuat semua orang bertanya-tanya, siapa atau apa yang menyiksanya tanpa harus disentuh. Ketika Pak Seno mencoba mengganti beberapa ubin yang retak di ruang tamu, jarinya tak sengaja menekan sebuah lubang kecil tersembunyi di balik lantai. Rasa penasaran mendorongnya untuk merobek ubin itu. Di bawahnya, terbuka celah sempit menuju ruang kecil yang selama ini tersembunyi dari pandangan. Begitu lampu senter menyinari ruang itu, Pak Seno nyaris terperangah. Di dindingnya tergantung sebuah lukisan tua yang sangat aneh. Potret seorang wanita yang sangat mirip dengan Burani. Padahal Burani baru menempati rumah itu 2 minggu lalu. Wajah di lukisan itu dingin, tapi matanya seolah mengikuti setiap gerakan Pak Seno dengan tatapan yang mengerikan. Di sudut ruang itu, terdapat tumpukan benda-benda aneh. Kain usang berlumut, potongan rambut yang mengering, dan sejumlah jarum yang tertancap di boneka kecil. Sebuah bisikan halus tiba-tiba terdengar, "Kau menemukan rahasiaku." Tapi saat Pak Seno menoleh, ruang itu kosong. Malam-malam di Blok B semakin berat bagi keluarga Seno. Dari dinding yang memisahkan rumah mereka dan rumah Burani, terdengar ketukan perlahan, berirama, seperti seseorang mengetuk dengan penuh maksud. Awalnya, Pak Seno dan Arla mengira itu hanya tikus atau angin, tapi ketukan itu datang setiap malam, selalu di waktu yang sama, tepat pukul 02.22. Suatu malam, dengan rasa penasaran dan takut bercampur, mereka mengetuk balik di dinding itu. Sebagai jawaban, dari balik dinding terdengar suara pelan dan berbisik, "Terima kasih sudah mendengar." Namun suara itu bukan dari manusia biasa. Ada getaran dingin yang menusuk tulang, dan nada suaranya seperti berasal dari dunia lain, penuh dendam dan kepedihan. Setelah kejadian itu, ketukan tidak berhenti, malah semakin intens. Kadang terasa seperti sebuah permintaan tolong yang tak akan pernah sampai. Rumah pun semakin dingin, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, menunggu siapa yang berani mendengarkan lagi. Malam itu, Arla duduk sendiri di ruang makan yang remang-remang. Tiba-tiba, dari bawah meja makan,
terdengar tangisan bayi yang lirih dan memilukan, seperti suara dari dunia lain yang memanggil tanpa henti. Arla merasakan bulu kuduknya berdiri, langkahnya berat untuk merunduk mencari sumber suara itu. Tapi yang ia temukan hanyalah sebuah boneka tua, kusam, dengan mata yang mengerikan, seolah menatap lurus ke langit-langit tanpa berkedip. Tangisan itu tetap menggaung, semakin pilu dan menusuk hati. Sementara boneka itu seperti ikut menyimpan rahasia kelam yang tak berani diungkap. Arla mencoba menjauh, tapi rasa penasaran dan ketakutan membuatnya terpaku, seperti terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang tak berujung. Malam-malam di Blok B mulai dihantui oleh suara melolong anjing, liar yang menyayat jiwa. Anjing itu berkeliaran, tapi selalu berhenti dan melolong tepat menghadap rumah Bu Rani. Namun anehnya, ia tak pernah mengarah ke pintu rumah, melainkan ke tembok kosong di sampingnya, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengundangnya. Para tetangga yang mendengar suara itu merasakan ketakutan yang dalam, melolong bukan untuk memperingatkan, tapi seakan meratap atas kutukan yang membelenggu rumah nomor 23. Suara itu menjadi pertanda bahwa sesuatu yang tak pernah terlihat, tapi mengerikan, sedang menunggu di balik tembok itu. Pagi-pagi yang sunyi, Ibu Seno berjalan ke ember air untuk mandi. Saat tangannya meraba air, matanya terpaku pada sesuatu yang mengambang perlahan di permukaan. Sebaris gigi manusia, kotor dan berlendir, terlihat seperti baru saja dicabut. Kejadian itu bukan kebetulan. Sejak hari itu, Ibu Seno mulai muntah, darah setiap hari genap, tubuhnya melemah tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Wajahnya berubah pucat, dan setiap kali muntah, aroma anyir besi memenuhi ruangan. Tak seorang pun berani bertanya lebih jauh. Semua tahu, gigi itu bukan milik siapapun di dunia ini. Ia adalah peringatan gelap yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, Arla terbangun karena suara panggilan pelan dari lorong rumahnya. Suara itu memanggil namanya dengan nada datar, monoton, seperti bisikan dari balik gelap. Arla, Arla. Ketika Arla menyalakan lampu dan bergegas ke lorong, yang ia temukan hanya sosok anak lelaki Bu Rani berdiri diam di ujung koridor. Mulutnya tertutup rapat, tak bergerak sedikit pun. Namun suara panggilannya masih terngiang-ngiang di telinga Arla. Bibirnya yang kaku, seolah menjadi sumber suara yang tak nyata, mengerikan, dan membekukan darah. Arla tahu, suara itu bukan berasal dari anak lelaki itu, tapi dari sesuatu yang lain, sesuatu yang ingin menariknya ke dalam kegelapan rumah nomor 23. Pak Seno mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia berdiri di bawah sinar lampu atau mentari pagi, bayangannya lenyap. Tak ada sosok gelap yang mengikuti langkahnya. Tak ada pantulan hitam yang biasa melekat pada setiap manusia. Awalnya ia kira hanya ilusi mata, tapi ketakutan mulai merayap saat malam tiba. Di kegelapan, ia mendengar suara bisikan, suara yang sama persis dengan suaranya sendiri, namun mengucapkan kata-kata asing dan penuh ancaman. Suara itu berbisik dari sudut kamar, bergema di kepala, menyusup ke pikirannya seperti racun. Pak Seno tahu, kehilangan bayangan bukanlah tanda keberuntungan. Itu pertanda tubuhnya mulai lepas dari dunia nyata, perlahan ditarik ke kegelapan yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Malam-malam berlalu tanpa tidur untuk Arla. Tubuhnya terdiam di ruang tengah, matanya tak lepas dari pintu depan yang tertutup rapat. Ia tak bergerak, tak mengedip, hanya menatap kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak kasat mata.
Ketika Pak Seno mencoba mendekat, Arla akhirnya bersuara dengan nada dingin dan berat. "Mereka sudah masuk, bukan lewat pintu." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Pak Seno, membawa rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari, ancaman itu bukan dari dunia luar yang bisa dilihat, tapi dari sesuatu yang telah melangkah melewati batas-batas yang seharusnya aman. Malam itu, keluarga Seno terjaga oleh suara retakan keras yang memenuhi seluruh rumah. Dinding-dinding seperti merintih, lantai bergetar, dan pintu-pintu yang semula kokoh tiba-tiba bergeser sendiri, menghilang dari tempatnya. Kamar Arla, yang selama ini dikenal, kini memperlihatkan jendela besar yang menghadap tepat ke dinding rumah Bu Rani. Namun, yang paling mengerikan adalah tidak ada satupun dari mereka yang memegang kendali atas perubahan itu. Rumah yang mereka tinggali bukan lagi tempat yang sama. Ia berubah menjadi labirin aneh, penuh rahasia kelam yang mengintai di setiap sudutnya. Seminggu berlalu sejak perubahan misterius di rumah keluarga Seno. Blok B kini berubah menjadi tempat yang sepi dan sunyi, bagaikan kota mati. Satu persatu, seluruh penghuni menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah-rumah kosong dalam diam yang mencekam. Rumah keluarga Seno, yang dulu penuh kehidupan, kini hanya menyisakan kesunyian dan bayang-bayang kelam. Semua pintu terkunci, tak satupun jendela terbuka. Namun, saat malam Jumat tiba, sebuah fenomena menyeramkan terjadi. Lampu di kamar atas rumah itu menyala sendiri, berkelip redup di tengah gelap. Di balik jendela, sosok anak kecil itu muncul, dengan senyum lebar yang sama, mengenakan pakaian yang tak pernah berubah. Matanya menatap keluar, seolah menunggu seseorang. Atau mungkin menunggu sesuatu yang lebih gelap untuk kembali. Blok B kini benar-benar terdiam, tapi kengerian itu belum berakhir. Blok B telah berubah menjadi tempat yang tak lagi ramah. Kehadiran Bu Rani dan anaknya yang sunyi meninggalkan bayang-bayang kegelapan yang sulit hilang. Meskipun semuanya sudah pergi, kengerian itu tetap tinggal, menunggu siapa saja yang berani kembali. Apakah kamu berani mengunjungi Blok B? Atau lebih baik jauhi rumah nomor 23 itu? Karena di sana, rahasia kelam tak pernah tidur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor seram lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan hati-hati dalam gelap.